Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Selamat pagi. Saya sekarang sedang di acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 Kabupaten Bogor di Stadion Pakansari. Di stand podcast ini kita akan menggali berbagai macam informasi seputar dunia pendidikan. Informasi selanjutnya terkait dengan podcast ini akan kita bahas dengan para narasumber yang luar biasa yang sudah kita undang. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Guru Penggerak Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, KCD Wilayah 1, dan tentunya seluruh sekolah yang terlibat menyelenggarakan acara ini. Salah satunya adalah tim broadcasting SMK Negeri 1 Ciamas yang hari ini memfasilitasi kita untuk bisa berbicara, berdiskusi tentang pendidikan. Baik, podcast Merdeka ini saya sudah kehadiran dua tamu. Di antaranya adalah Kang Imal dan Kang Tajul. Halo, Assalamualaikum. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang dunia pendidikan secara umum, Kang. Tidak membicarakan teknis yang lapangan terlalu teknis tentang coaching, enggak. Kita akan berbicara sesuatu yang sifatnya general dulu ya. Oke, yang pertama saya ingin berkenalan dulu dengan Kang Imal. Boleh perkenalkan diri dulu, Kang. Untuk guru kita semuanya, nama saya Imam Daniel. Saya dari SMK Negeri 1 Uliang, dalam grup penggerak angkatan 7. Terima kasih atas. Siap. Yang kedua, Kang Tajul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, teman-teman dunia maya yang sedang menyaksikan, perkenalkan, nama saya Tajul Barokat. Saya adalah guru SMP Islam Nuri Sidian di Kabupaten Bogor. Siap. Itu aja sih perkenalan Oke. Saya malah belum kenalan. Oh ya, gimana nih? Oke, saya akan memandu. Nama saya Janwar Asari, saya guru SMK Negeri 1 Ciamas, guru penggerak angkatan 4, memandu jalannya diskusi. Baik, akang-akang hebat, para guru penggerak, para penggerak perubahan di wilayahnya masing-masing. Kita mulai dengan pertanyaan yang umum dulu. Oke, siap. Apa sih makna Hari Pendidikan Nasional untuk akang-akang berdua ini? Mulai dari siapa boleh? Dari saya dulu ya. Boleh. Buat saya makna pendidikan Hari Pendidikan Nasional saat ini adalah ini personal diri Personal, saya kan, yap. adalah bagaimana guru itu tidak berhenti untuk terus berkarya. Oke. Karya, dan karya. Karyanya untuk apa? Tentunya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang nantinya akan berdampak pada murid, yang biasa kita kenal berpisah pada murid. Karya sesederhana apapun itu bisa akan membuat dampak yang luar biasa pada murid. Apalagi kalau karya-karya tersebut kita teruskan ke teman-teman guru melalui platform yang mengajar. Ini sedikit saya PMM, karena kebetulan saya juga penggerak komunitas belajar di Oke. PMM. Siap. Melalui BPT Badan Layanan Platform Teknologi, saya terpilih sebagai penggerak komunitas yang ada di PMM gitu kan. Menurut saya Hartiknas menurut pandangan Oke. saya. Kalau menurut Kang Imal? Baik. Kalau buat saya Hartiknas itu bagian dari sebuah perayaan para guru untuk bisa bergerak dan sebagainya. Dan tentunya melalui Hartiknas ini kita bisa menjadikan transformasi perubahan pendidikan khususnya di wilayah kita ya, Bogor, melalui aksi-aksi yang positif. Salah satunya berbasis yang memang orientasi prestasi. Dan tentunya guru-guru kita harus berkarya, berinovasi sampai pada akhirnya terwujud sebuah ekosistem di sekolah yang memang itu membuat sekolah itu lebih indah, lebih bahagia, dan tentunya lebih sejahtera untuk semuanya. Oke, luar biasa. Keren. Baru pertanyaan pertama jawabannya udah keren. Dan kita semua tahu ya, Hari Pendidikan Nasional itu diselenggarakan di tanggal 2 Mei. Ada orang yang melatar belakanginya, gitu ya. Ini diambil dari hari kelahiran Menteri Pendidikan Indonesia pertama yang bernama Ki Hajar Dewantara gitu ya. Dan ini jadi momentum sekaligus Hari Pendidikan Nasional. Pertanyaannya sederhana. Sosok Ki Hajar Dewantara menurut akang-akang ini dalam dunia pendidikan dari awal sampai saat ini gimana sih?
Oke, mungkin dari saya dulu Kang. Boleh, silakan. Baik, sebenarnya kita sudah mengenal Ki Hajar Dewantara sudah lama sekali. Betul. Biografinya, latar belakangnya. Tapi saya karena menjadi turn back point-nya itu ketika kita guru penggerak. Kita guru penggerak angkatan 7, kita pelajari tuh filosofi Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan sederhana yang saya tangkap dari beliau adalah canggih. Kenapa Tapi canggih? dulu kuliah keguruan. SPD, kuliah keguruan. di Universitas Sunda Prasta. Nah, terus pas kuliah itu ngomongin Ki Hajar gak? Enggak. Nah, justru kan. Enggak lagi. Ketahuan nih. Justru pas turn back point-nya di GP itu pas kita pelajari, ternyata menurut saya kata yang mewakili itu canggih. Kenapa canggih? Di kala itu, di zaman itu, Ki Hajar Dewantara bisa menceritakan, mengkondisikan kondisi saat ini dan berpotensi kondisi depan. Iya. Oh, itu keren. Udah kayak peramal ya. Iya, udah keren banget menurut saya itu. Beliau dengan sebenarnya dengan kenyamanan beliau seorang priai, anak bangsawan, tidak perlu capek-capek berhadapan dengan Belanda dan seterusnya. Betul. Dia masih bisa hidup enak. Tapi dia memilih untuk hidup yang penuh ke perjuangan sampai diusir kan. Saya melihat Ki Hajar Dewantara pemikirannya tajam, dan yang saya bingung sampai detik ini, kok bisa-bisanya ya pemikirannya itu masih available sampai Betul. Masih available itu yang mungkin masih saya Bahkan mungkin gimana mau sih? kita baca 100 tahun yang akan datang kayaknya masih relate deh. Iya, masih relate itu yang tanda kutip canggih. Iya. Kadang saya pikir saya harus mikir dan bertindak apa biar pikiran dan tindakan saya dipakai di generasi berikutnya. Itu sulit banget memang. Itu sih menurut pandangan saya terkait Ki Hajar Dewantara. Gimana Kang Imal? Saya sih setuju pada Pak dari Tanaju. Memang sih Ki Hajar Dewantara ini sosok pahlawan kita yang memang hidup saat kemerdekaan. Dan waktu itu banyak sekali hal yang memang tidak memungkinkan lah untuk maju. Tapi beliau dengan mindsetnya, dengan pemikirannya mewujudkan sebuah filosofi yang luar biasa, dan sampai sekarang dirasakan sekali gitu ya, bagaimana kita belajar itu harus mengikuti tantangan zaman juga. Ya, tantangan zaman juga itu yang kita rasakan. Kodrat alam, Betul. kodrat zaman ya kalau bahasanya Ki Hajar. Iya, gitu. Sebelumnya ya itu tidak saya rasakan di kampus-kampus, dan saya rasakan itu pada saat itu sekarang. Iya. Program guru penggerak, dan memang luar biasa sekali filosofi Ki Hajar Dewantara ini menekankan kepada kita bahwasanya kita tuh ya harus jadi sosok guru yang memang mengikuti perkembangan zaman, kemudian kita juga harus bisa berorientasi kepada peserta didik. Betul. Karena selama ini kan kita jangan cuma hanya mengajar, tapi sisi emosi itu kita bangun, dan itu di Ki Hajar Dewantara. Itu sih luar biasa. Iya. Keren. Kebetulan saya juga kan kuliahnya keguruan juga. Kita semua kuliah keguruan dan kita mengalami belajar di kampus keguruan. Betul. Gitu loh. Dan rasa-rasanya sedikit pun kita tidak menemukan nuansa tentang Ki Hajar. Kita lebih banyak dibekali paham pendidikan oleh Hegel, oleh Montessori gitu ya. Tapi sangat minim sekali kita membahas tentang filosofi pendidikan yang dibangun oleh pendiri bangsa kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, kita ngomongin Merdeka Belajar dikit. Oke, siap. Merdeka Belajar itu kayak suatu turn back ya. Titik balik kita malah bukan ke depan, malah kita balik ke belakang. Bener gak? Iya. Bener gak? Kan kita mengalami masa di mana pendidikan kita kayaknya arahnya, menurut saya ya secara pribadi kayaknya belum jelas. Kita mau mengacu seperti negara mana kita nggak jelas. Kita mau mengacu sistem pendidikan kayak negara mana juga nggak jelas. Di Merdeka Belajar ini, di episode Merdeka Belajar kayaknya kita turn back ke belakang, terus kita ngambil titik poin ke awal lagi di Ki Hajar Dewantara. Menurut teman-teman, yang langkah yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam hal ini Mas Menteri untuk meng-comeback semua arah pendidikannya kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, ini langkah yang tepat atau enggak? Oke, ini kalau saya sendiri, Kang Punten, setuju sama diksi Merdeka Belajar seolah-olah turn back ya, ke belakang ya. Iya. Itu beneran saya rasain ketika saya menjadi guru penggerak, mendapatkan pelatihan. Kalimat sederhananya nih kalau anak masa sekarang, pas lagi dikasih modul tentang karakter siswa, belajar diferensiasi, ngomong dalam hati, iya lagi, dia salah lagi, gitu ya. Iya lagi, gue ngelakuin ini lagi. Oh iya ya, bocah gue bukan anak murid gue begini ya, dalam hati gitu ya. Iya lagi, kenapa melakukan ini, harusnya begini. Iya. Jadi artinya kurikulum Merdeka kayak semacam
sentilan buat hati kita sebenarnya hati ini ya, karena yang jawab jujur bakal hati. Betul. Kamu itu kata Ki Hajar melakukan ini, ternyata yang kamu lakukan yang lain, kita langsung tersentak. Iya lagi. Kayak semacam, maka itu yang saya bilang tadi, canggih banget Ki Hajar Dewantara. Bahkan kita belum bertemu, beliau belum ketemu kita, tapi beliau sudah memprediksikan apa yang kesalahan yang kita lakukan. Betul. Itu bisa. Makanya saya setuju bahwasanya kurikulum Merdeka ini Pak Nadiem seolah mengembalikan ke awal, dan kita disebutin nih kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita dalam proses pembelajaran. Sebenarnya ini jujur-jujuran dalam hati aja gitu ya. Kalau misalkan, wah enggak kok saya selama ini merasa benar, itu silakan. Kalau saya pribadi, saya merasa, aduh iya lagi salah, aduh harusnya begini lagi. Itu sih saya setuju sama bahwa kurikulum Merdeka, kalau bahasa keren sekarangnya refleksi. Kayak semacam refleksi apa yang pernah kita lakuin, ternyata Ki Hajar sudah mengingatkan kita seperti itu. Mungkin itu sih pandangan saya. Iya. Betul. Kalau secara Merdeka Belajar itu sendiri kan sedikit merekonstruksi kurikulum sebelumnya sampai pada akhirnya berkembanglah Merdeka Belajar. Di mana Merdeka Belajar ini lebih mempermudah sih, mudah. Ada yang menyampaikan bahwasanya di Merdeka Belajar ini guru dipermudah. Ya bahkan pembelajaran aja juga tidak harus kayak RPP harus berlipat-lipat, tapi cukup satu lembar juga ini cukup lah gitu ya. Nah, esensi di situ saja dengan Merdeka Belajar guru bahagia sebenarnya. Ya, apalagi diberikan sebuah implementasi kepada siswa gitu ya, bahwasanya siswa silakan bereksplorasi, belajar dimanapun kapanpun silakan. Baik di dalam di luar silakan. Yang jelas ya kita sebagai pendidik bagaimana membangun kualitas itu. Itu yang saya rasakan di Merdeka Belajar itu, bagaimana potensi siswa itu bisa digali. Dan itu luar biasa. Oke, mantap. Kalau saya boleh memaknai juga ya, Merdeka Belajar ini kayak mengembalikan kodrat guru, kodrat murid pada fitrahnya. Kodrat murid dan guru pada fitrahnya. Yang selama ini kita dipaksa untuk mengikuti suatu sistem, tapi kita nggak tahu arah sistem ini mau kemana. Ya. Dan refleksi yang di dalam Merdeka Belajar ini benar-benar nampar kita berkali-kali. Kita tuh udah kayak main kejauhan. Kita udah main kejauhan, tapi kita nggak kenal dengan lingkungan kita sendiri. Gitu loh. Kita berteriak go internasional, kita berteriak era globalisasi. Terus bekal kita untuk ke sana, ini kita lupa. Kita punya bekal banyak loh. Yang kita sendiri nggak makan itu, kita sendiri nggak pakai itu. Nah, bagi saya memaknai Merdeka Belajar adalah kayak memang mengembalikan aja ke fitrahnya. Dan fitrahnya manusia ketika dikembalikan pada fitrahnya, maka segala sesuatu yang dilakukannya tidak menjadi beban lagi. Tidak menjadi beban, itu kuncinya. Tapi menjadi satu kebutuhan jiwa gitu, kebutuhan diri ketika melakukannya. Makanya kalau membanding-bandingkan dulu guru dibebani dengan RPP, karena pas ngerjain RPP itu nggak ada nikmatnya. Nggak ada nikmatnya. Iya kan? Terus tujuannya pun hanya untuk bisa selesai ketika ada pengawas atau dinas pendidikan yang mengakreditasi atau mengevaluasi. Nah, sekarang mungkin di pertanyaan terakhir, kira-kira Merdeka Belajar ini lanjutkan, hentikan, atau dirubah dengan yang lain? Oke, keren. Kayaknya mulai tajam nih. Mulai tajam pertanyaan. Biasa. Baik, coba mengawali ya Kang Imam. Menurut saya begini, katakanlah saya mau kasih kata kuncinya itu, kita ini disebut apa ya, program lah. Program Merdeka Belajar. Kita harus berbesar hati dulu bahwa setiap program, apapun programnya, pro dan kontra itu keniscayaan. Itu dulu. Sunatullah. Itu dulu. Pro dan kontra itu keniscayaan. Latar belakangnya, back mind-nya itu semuanya masuk akal dan semuanya benar. Artinya begini, yang pro mereka adalah yang benar-benar terjun, benar-benar menjalani, benar-benar menghayati, untuk kemudian secara nggak bisa dijelasin kata bahwa dia tumbuh keyakinan bahwa apa yang dilakukan, apa yang diprogramkan ini memiliki dampak walaupun tidak hari ini. Sedangkan teman-teman yang kontra itu biasanya mungkin kalau back mind-nya karena literasinya terkait POV yang lain terhadap kurikulum Merdeka itu menjadi sah-sah saja menurut saya. Nah, pada akhirnya kita harus bersinergi nih antara guru, khususnya guru ya, dan pro yang kontra. Yang pro terus berkarya, terus buktikan, terus tunjukkan bahwa
trigger kita tuh bukan orang lain, tapi trigger kita murid. Ini kita mungkin besok bisa mati dan mereka yang akan meneruskan. Trigger kita murid. Buat teman-teman yang yang kontra, justru saya menasihati teruslah di posisi kontra untuk kemudian ketika kita mendengar penjelasan mereka, mendengar input mereka, kita juga ada refleksi. Oh iya ya, dari 10 perkataan ada 2 yang benar. Kita perbaiki, 2 yang salahnya kita perbaiki. 8-nya kita save, kita catat untuk kemudian kita refleksi ulang lagi. Menurut saya, kurikulum Merdeka kita lanjutkan dengan segala pro dan kontranya. Kita saling bersinergi agar kita terus bisa ingat triggernya adalah masa depan anak-anak kita. Oke. Tetap luar Oke, biasa. itu dari Pak Tajul luar biasa. Kayaknya sudah mengcover apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Januar. Saya sih sedikit saja. Bila mana Merdeka Belajar ini baik untuk pendidikan, yes, silahkan dilanjutkan. Tapi tolong pesan buat para pemangku kepentingan, ya, yang siapa saja, ya, turunkan egonya. Ketika program ini bagus, tolong dilaksanakan. Kalau bisa diperbarui, jangan dirombak habis sampai pada dia para guru pusing. Dan pendidikan hanya dijadikan sebagai alat percobaan. Tolong itu dihindari untuk siapapun yang nanti menjabat sebagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Itu aja sih. Oke, terima kasih Thank you, Pak Tajul, Pak Imam. Terima kasih. Semoga obrolan kita bisa memberikan banyak inspirasi kepada teman-teman pendengar semuanya yes. dan menjadi bahan referensi untuk dikaji Tentu di seminar-seminar, di diskusi-diskusi yang lain, karena yang kita bahas sebenarnya baru akar cangkangnya saja, belum masuk pada intinya. Betul. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Podcast, lanjutkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Thank you. Keren. Punten.